Kelihatan ya? Eee, kok hilang sih? Oh, Dasar. baik, pengajaran main game ya. Ini gua nonton YouTube tadi nunggu. Oke, alright, terakhir di Wahyu 9 kan ya? Wahyu 10, oke. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, terselubungkan awan, dan pelangi ada di kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Jadi kalau kalian ingat yang terakhir itu, Wahyu 9 tuh udah sampai materai ke-6, ya. Ini mau ke materai ke-7 nih, gitu kira-kira ya. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Jangan bingung soal kenapa kok terjemahannya laut dan bumi ya. Bumi itu maksudnya daratan sebenarnya. Tapi bahasa aslinya tuh emang begitu dia ngomongnya bumi ya bumi, tanah, erets gitu. Dan dia berseru dengan suara nyaring seperti singa yang mengaum dan sesudah ia berseru ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Nah, sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, materaikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. So, sampai akhir wahyu ini pun sebenarnya masih ada lagi sesuatu yang rahasia. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, oh sekarang udah nggak perlu lagi pewahyuan. Oh sekarang ada ya beberapa aliran yang kalau kalian tahu ya, terutama Reform, sebut aja gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi pewahyuan loh ya, sampai akhir Alkitab kita ditulis ini aja pun masih ada kok yang belum dikasih tahu gitu loh. So, gue lebih setuju kalau kita memandangnya tuh ya pewahyuan silakan ada ya dari Tuhan, tapi harus dicek bener-bener. Tapi kalau kita bilang sama sekali nggak boleh ada, nabi nggak ada lagi, padahal di perjanjian baru tuh jelas ada nabi, ada rasul tuh masih ada, jabatan itu masih ada. So, itu yang menurut gue sesuai dengan Alkitab ya seperti itu gitu. Ya, ini Yohanes bilang dia mau menulisin semua nubuatan tapi tetap nggak boleh ditulis gitu loh. So masih ada beberapa hal yang tersembunyi yang kita masih belum dengar sebenarnya. Ya tentunya itu bukan mengubah isi Alkitab atau dengan apanya dengan dasar yang udah ada ya enggak. Tapi meneguhkan bahkan memperlengkapi gitu loh. Oke. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, ya, itu jelas Tuhan kita, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya tidak akan ada penundaan lagi. Ya, jadi kalau kita udah dekat-dekat ke materai ke-7 nih, udah benar-benar singkat banget nih waktunya gitu. Ya, kalau tadi kemarin kita ngomong sampai materai 7 isi cawan sampai 6 ya udah eh, kira-kira tuh udah semua udah pernah kita denger ya perang segala apa eh, kecelakaan dan lain sebagainya, tsunami, gunung meletus, eee, apa, bulan jadi darah, matahari jadi gelap tuh udah kelihatan semua ya, ini kira-kira materai udah paling di ujung gitu. Waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka genaplah keputusan rahasia Allah, ya. Genap, jadi udah terjadi semua. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Oke, udah penghujung banget nih. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku, katanya kepadaku. Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, ya, bitter gitu ya. Tapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ya, firman Tuhan tuh kira-kira begitu. Lalu aku mengambil kitab itu, tangan malaikat itu memakannya dalam mulutku ya terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Untuk nubuatnya itu setelah wahyu itu sebenarnya masih ada. Oke, jadi wahyu itu bukan nubuat terakhir, bukan. Nah, kitab kita tuh nggak pernah ngomong, oh setelah wahyu nggak ada nubuat lagi, nggak. Masih ada yang belum ditulis dan Yohanes pun
masih terus setelah ada wahyu ini nih, dia masih bernubuat gitu. Itu firman Tuhan. Jadi jangan dianggap nubuatan stop, nggak boleh ada nabi lagi dan lain sebagainya, itu nggak sesuai Alkitab sebenarnya. Ya. Dan firman Tuhan tuh gitu. Kita melihat itu manis gitu ya, tapi kalau kamu udah jalanin terus jadi pahit tuh, ya kamu masuk dalam penderitaannya Tuhan sama seperti Kristus telah menderita. Jadi makanya kalau orang bilang kan kalau belum menderita jadi orang Kristen tuh lu benar-benar belum jadi orang Kristen bener gitu loh. Ya, lu belum pernah lewatin padang gurun, lu belum pernah menderita, lu belum pernah ngerasain kepahitan apa ya, membela firman Tuhan gitu di tengah-tengah dunia, ya itu belum jadi orang Kristen kasarnya gitu. Ya, gue percaya kita semua pernah ngalamin inilah kalau misalkan kita sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan gitu. Oke, kalau ada yang mau tanya segala langsung aja ya. Guys, kadang-kadang bingung nih mencetnya nih. Ayah. Oke, poin 11. Ya, kalau ada yang mau tanya langsung ngomong juga boleh. Jadi kita lebih enak ngobrol aja ngobrol. Kemudian diberikannya kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Suruh ukur gitu kan. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, 42 bulan. Dan aku akan memberi tugas pada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ya. Kalau kalian sadar 42 bulan sama 1260 hari itu sama. Ya, kalender saat itu 1 bulan tuh 30 hari pasti. Ya, kayak sekarang kan ada 30, 31, 28 gitu. Itu kalender mereka tuh namanya kalender lunisolar. 1 bulan pasti 30 hari. Jadi kalau kalian hitung, ini sama. Jadi ada bait suci, ya di sebelah luar nggak diukur, nggak diukur tuh artinya gini, udah nggak diperhitungin. Yang diukur cuman yang di bait suci aja. Nah itu yang kayaknya cuma diperhitungin Tuhan. Ya, jadi di saat bersamaan ada yang bangsa lain yang kasarnya ngejek Tuhan, di luar Tuhan gitu ya. Dan di dalam bait suci itu ada orang Kristen yang sungguh-sungguh bersaksi buat Tuhan selama 42 bulan lamanya. Ya, dan 42 bulan lamanya ini kalau kalian hitung itu 3,5 tahun. 1 tahun 12 bulan ya. Jadi sebenarnya kalau kalian baca 1260, 42, 3,5, itu sama semua tuh artinya tuh sebenarnya 3,5. Ya. Dan apa artinya 3,5 tahun? 3,5 tahun itu 7 bagi 2. 7 tuh sempurna. Jadi kalau kalian ketemu kata-kata 7 masa ya itu udah kayak selama-lama ya. Tapi kalau 7 bagi 2 itu sementara, masih sementara. Maksudnya itu seperti itu gitu. Ya, jangan dihitung 42 bulan beneran. Maksudnya hal ini tuh akan terjadi secara sementara, belum sempurna gitu loh. Karena itu baru setengahnya kesempurnaan, setengah. Ya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ini dua saksi Allah. Dan jikalau ada orang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang hendak menyakiti mereka, orang itu harus mati secara itu. Ini zaman-zaman di mana kayaknya orang-orang kudus tuh dijagai. Kayaknya ada kayak contoh kayak waktu awal-awal apa kisah para rasul, ya orang bohong sama sama Petrus aja dia mati gitu. Nah itu kira-kira tuh ada masa-masa seperti itu dijagai gitu. Mereka punya kuasa nutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Powerful banget tentunya dengan kuasa Tuhan. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang muncul dari jurang maut, ya udah jelas iblis gitu ya, muncul dari alam maut, memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. So, semua itu sesuai dengan boleh gue ngomong kehendak Tuhan. Iblis pun dipakai buat rencana Tuhan. Ya, kalau kalian ingat di sebelum-sebelumnya kita baca, Yesus tuh memegang kunci kerajaan maut.
So kalau ada sesuatu yang keluar dari kerajaan maut ini, dari jurang maut ini, tentunya adalah atas izin Tuhan. Ya, dari sejak kita baca kitab Ayub pun itu jelas gitu loh. Bukannya Tuhan jahat, tapi dia yang mengizinkan. Entah gimana, itu semua terjadi gitu loh. Ada masa di mana kayaknya orang Kristen tuh powerful gitu ya. Habis disentuh, bohong, apa, kalah segala, apa sih, lu mau ngelawan orang Kristen, malah Tuhan tuh bunuh mereka gitu loh. Jadi ada masa di mana ya mereka udah beres, iblis dilepaskan. Nah, ini mengalahkan setelah membunuh mereka, ini yang disebut dengan kemenangan palsu. Kalau kalian ingat yang apa, penunggang kuda yang putih tuh, ya, penunggang kuda putih dia akan maju merebut kemenangan ya. Kemenangan-kemenangan yang seperti ini nih maksudnya nih. Ingat ya, kita ini lebih daripada pemenang. Kita nggak sekedar menang. Kalau cuma sekedar cari cari menang, ikut iblis juga menang kok kelihatannya. Ya, iblis tuh kan kelihatannya kayak contoh kayak waktu Yesus disalib itu kan seperti momen kemenangan iblis gitu. Yesus disalib kan, anak Allah mati dan lain sebagainya. Iblis kayaknya udah bersukacita gitu kan, dia menang. Itu kemenangan yang semu tuh kalau dari dunia, dari iblis. Tapi kemenangan yang kita lebih dari pemenang pada waktu kita mempertahankan iman sampai akhir hayat. Nah, itulah kemenangan orang Kristen yang sesungguhnya gitu. Sama seperti Yesus, dia mengalahkan maut, dia bangkit lagi setelah dia mati gitu. Jadi nyambung semua. Pengertiannya tuh seperti itu. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan juga mereka salibkan. Ya, dipertontonkan lah. Udah malah iblis menang, kemenangan mereka tuh dipertontonkan. Ya, kalian kalau sadar hari-hari ini juga ya, banyak sekali orang yang semakin lama kayak orang yang udah nggak terlalu percaya Tuhan, yang penting buat baik dan lain sebagainya. Dan kayaknya apa namanya apa sih, kalahan mereka tuh dipertontonkan bener-bener gitu loh. Bahwa, "Oh nih, lihat nih Tuhan lu tuh nggak bisa apa-apa, lihat nih lu nggak bisa melakukan apapun," gitu loh. Yang penting lu nggak usah Tuhan-Tuhanan lah, berbaik aja dan lain sebagainya ya. Contoh-contohnya seperti itu gitu, ya. Kemenangan iblis tuh kayak dipertontonkan. Tapi kita semua tahu itu kemenangan sementara sebenarnya. Orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, 3,5 tuh ya, 7 bagi 2. Oke, artinya kalau 3,5 tuh nggak seterusnya. Ya, ingat tuh 3,5 tuh ya. Tahu dari mana? Itu dari adat-adat Yahudi sebenarnya. Angka-angka mereka yang kasih-kasih inilah. 3,5 tuh cuma bisa diartikan 7 bagi 2. Kesempurnaan setengahnya. Dia belum nyampe sempurna, masih sementara. Nah, kira-kira begitu. Orang tidak akan memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ya, untuk sementara. Mereka yang diam di atas bumi bersegembira, bersukacita. Mereka itu berpesta, saling mengirim hadiah, ya kan? Jadi menang karena kedua nabi itu merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi orang yang nggak mengenal Tuhan ya kita kasih tahu cara kebenaran itu siksaan bagi mereka, ya kan? Mereka bilang nipu aja nggak apa-apa, buat kita jangan nipu dong. Mereka bilang korupsi nggak apa-apa, kita bilang jangan korupsi dong. Itu siksaan buat mereka gitu kira-kira. Oke, 3,5 hari kemudian masuklah. Jadi 3 hari setelah pertama dipertontonkan kemenangannya, 3 hari setengah kemudian masuklah roh kehidupan Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dan mereka melihat semuanya jadi sangat takut. Nah, ini yang disebut dengan kemenangan yang sejati gitu loh, yang hakiki ya. Jadi nggak selama-lamanya Yesus mati. Sama, kita juga nggak selama-lamanya kita ditindas. Suatu saat kita akan ada masanya di mana kita tuh akan lihat, oh ini tuh Tuhan gue yang benar, Tuhan Yesus gue yang benar gitu. Ya, mereka menjadi sangat takut. Dan orang itu mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata pada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. So, kemenangannya tadi yang kemenangan iblis dipertontonkan ya, kemenangan kita bersama Tuhan, nanti seluruh dunia lebih tahu lagi. Saksiin semua sama musuh-musuh. Ada momen di mana semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan. Gitu loh, kira-kira ya. Dan pada saat itu jadilah gempa bumi yang dahsyat, 1/10 bagian dari kota itu rubuh, 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. Ya, semua angka nggak literal, ada artinya. Oke, itu kejadian yang akan menyertai nanti kemenangan kita bersama Tuhan. Ya. Setelah kedua udah lewat, lihatlah
Nah, ketiga kan menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, terdengarlah suara-suara nyaring dalam sorga. Katanya, pemerintahan di atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. 24 tua-tua yang duduk di hadapan tahta, Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang kudus, dan mereka yang takut akan namamu kepada orang kecil, orang besar, semuanya itu ya akan dihakimi dan membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang sorga, terikatnya tabut perjanjiannya, di dalam bait suci itu terjadilah kilat dan deru-guru, gempa bumi, dan hujan yang lebat. Ya, itu semua tanda-tanda ajaib yang akan menyertai saat-saat Yesus datang kembali ke dunia. Seluruh dunia akan tahu, bahkan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Oke? Gampang ya? Ada yang mau tanya di sini? Ada yang mau tanya? Kita bisa lanjut. Masih sehat semua? Oke? Saya? Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, perempuan itu tuh, kalau kalian sadar, kita nih, gereja Tuhan tuh dianalogikan sebagai perempuan. Ya, dianalogikan. Kan kita mempelai wanita. Eh, Yesus tuh mempelai pria. So, perempuan di sini nih adalah gereja Tuhan. Berselubungkan matahari dengan matahari, bulan. Kalau kalian baca di Kejadian, ini mirip dengan mimpi Yusuf ya. Di bawah kakinya sebuah mahkota dari 12 bintang, 12 bintang suku Israel, mimpi Yusuf. Jadi ini kira-kira perempuan ini tuh Israel kira-kira. Nah, kita Israel rohani. Kita termasuk yang di sini. Dia mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan yang berteriak kesakitan. Maka tampaklah setelah dia sedang mengandung ya. So, pengertiannya begini. Kalau kita telah dipertunangkan sama Tuhan, ya kan, menikah selayaknya kita punya anak. Nah, ini secara hati rohani ya, bukan secara beneran gitu loh. Tapi gereja Tuhan yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, dia akan melahirkan anak-anak Allah. Nah, kira-kira gitu loh. Ya, maka tampaklah suatu tanda di langit, lihatlah suatu naga merah padam yang besar berkepala 7. Oke, dia ingin niru banget Tuhan nih, kepalanya ada 7, tanduk 10, 10 itu 10 hukum arah, dia juga punya 10 hukum Allah, kira-kira gitu kan. Di atas kepalanya 7 mahkota. Nah, ini kira-kira dia ngikutin tadi. Kalau kalian ingat sebelumnya ada anak domba bermata 7, bermata punya apa 7 tuh, ada tuh nanti di sebelum-sebelumnya tuh. Nah, ini iblis. Ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparnya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Kalau kalian baca anak di sini A gede itu tafsiran aja sebenarnya. Ada yang bilang ini tuh tentang kelahiran Yesus. Kalau gue bilang ya ngapain lu nyeritain lagi kelahiran Yesus di sini? Karena kan sebelumnya kan ya Yesus sudah diceritain di Injil sebelumnya. Ya ini bahkan Yesus sudah ya mati, udah naik ke surga gitu loh. So anak di situ sebenarnya anak Tuhan. Gereja yang wanita yang sedang mengandung sakit susah payah itu sedang mau melahirkan anak-anak Tuhan dan iblis nggak suka tuh. Ya, makanya iblis nunggu saat yang tepat, jaga-jaga, bahkan kalau perlu anak-anak Tuhannya masih prematur, pengetahuannya belum sempurna, udah mau dimakan, udah mau dibasmi gitu loh. Ya. Gereja itu kalau gereja yang benar, gue yakin dia akan melahirkan anak Tuhan yang luar biasa. Ya. Itu kita. Kita nih harusnya ngelahirin suatu generasi yang lebih cinta Tuhan dari kita. Nah, itu yang kita sedang susah payah mengandung tuh. Tapi ingat juga ya, waktu kita lagi susah payah mengandung itu, ya iblis juga nggak seneng. Ya, iblis juga pasti akan nyari cara supaya yang kita mau lahirkan itu tuh gagal. Kira-kira begitu. Bisa nangkep ya. Nanti kalau kalian baca selanjutnya, nanti ada pelacur, yaitu wanita gereja Tuhan yang melacurkan dirinya. Atau iblis juga ya boleh lah, antikristus.
wanita itu lambang kita. Bisa ya? Gampang sekali tuh. Nanti gue baca pertanyaannya, gue beresin ini dulu. Untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya. Ini pokoknya ini soal ini gede, ini tuh jangan dianggap Yesus, jangan. Karena di bahasa aslinya pun sebenarnya nggak ada huruf gede, nggak ada huruf kecil. Ya mungkin yang terjemahin ini ngasih ngasih penafsiran seperti itu, tapi gue nggak setuju kalau itu dibilang Yesus. Tapi jelas itu anak Allah. Ya. Nah, kayak melahirkan seorang anak laki-laki, ya, yang mengembalakan semua bangsa dengan gada besi itu artinya ginilah pemerintah, anak Tuhan yang memerintah. Tiba-tiba anaknya itu dirampas, dibawa lari kepada Allah dan kepada tahtanya. Ya, dilindungin Allah lah kira-kira begitu dari cengkraman iblis, dari cengkeraman iblis gitu ya. Karena kita percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, iblis nggak bisa nyentuh kita. Itu iman kita. Perempuan tuh lari ke padang gurun di mana telah disediakan larinya oleh Allah supaya dipelihara situ 1260 hari lamanya, sama 3,5 tahun, 3,5 bulan. Ya, pokoknya udah 3,5 itu kalian udah tahu artinya apa. Lari ke padang gurun, kadang-kadang emang Allah tuh ngasih pemeliharaan di padang gurun. Banyak loh ayat tentang itu gitu. Ya, Yohanes Pembaptis keluar dari padang gurun. Israel diproses di padang gurun, tapi sesungguhnya itu tempat pemeliharaan Tuhan. Makanya ikut Tuhan tuh nggak pernah nggak pernah janjiin kita itu hidupnya enak di padang rumput senantiasa, kagak. Dia akan membimbing kita ke padang rumput. Artinya nih kita nih belum di padang rumput, tapi dia akan bimbing ke arah sono gitu kan. Kalau kalian pikir kita ikut Tuhan tuh nyaman dan lain sebagainya, kita harus pikul salib. Dan kadang-kadang perlindungan dari Tuhan itu di padang gurun. Gitu. Ya. Itu arti simpel sekali kok sebenarnya kalau kita bacanya secara polos apa adanya. Gitu. Timbullah peperangan di sorga, malaikat Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Di perang gitu ya sama malaikatnya. Ini juga ada di Yehezkiel kalau gua nggak salah ya. Mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Salah, iblis itu kan naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi. Ya, kalau kan di antara kalian ada yang pernah ikut kelas gua dulu ya tentang ada apa yang terjadi sebelum kejadian. Nah, gue pernah cerita tentang ini nih, tentang gimana ceritanya iblis tuh sebelum kejadian perang dan lempar ke bumi untuk dibuang ke bumi. Jadi sebenarnya waktu Adam Hawa diciptain di bumi itu di tengah-tengah iblis, nah kasarnya gitu. Tapi dikasih tempat Taman Eden. Ya, nah itu panjang dah kalau mau diceritain, tapi terima itu aja dulu. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba. Tahu ya, ada lagunya, udah tahu ya. Kuasaan jadi orang apinya karena dilemparkan ke bawah, mendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan takhta Allah kita. Itu kerjaan iblis cuma itu, mendakwa terus gitu. Pokoknya dia nggak layak, pokoknya dia nggak sempurna, pokoknya dia nggak layak terima keselamatan. Jadi kalau kalian ketemu sama omongan-omongan yang suka mendakwa hidup kalian itu pasti iblis. Tuhan nggak pernah mendakwa. Tuhan nggak pernah nyuruh kita jatuh. Dia ingin mengangkat kita, tapi iblis selalu pengen kita jatuh. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Mereka ini kita ya. Kita mengalahkan iblis karena darah anak domba, oleh perkataan kesaksian kita. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dalam artian, nggak mengasihi nyawa demi Injil. Bukan mati konyol gitu ya. Nggak ngasih nyawa. Mati aja, jangan. Oke? Kita harus kalahkan iblis dengan kesaksian dan darah anak domba. Anda bersukacitalah, hai sorga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, setelah kalah kamu, hai bumi dan laut. Ya, iblis telah turun kepadamu oleh kerana yang dahsyat, karena ia tahu bahwa hidupnya sudah singkat. Ketika naga itu sadar, iblis itu sadar, lemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi gerejanya tuh diburu. Ya, perempuan tuh tadi kita udah tahu ya gerejanya. Kumpulan orang percaya itu diburu tuh. Pada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempat tadi padang gurun. Ini pengulangan yang di atas sebenarnya. Ya, kembali ke padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Bagian berapa? 3,5 masa kan gitu. Ya,
Jadi kalau kalian baca yang tadi 42 bulan, 1.260 hari, 3,5, itu kan semua sama, 3,5. Yang artinya Yohanes ngomong, semua yang gua ngomongin ini nih tentang perjalanan gereja Tuhan, kalah dan lain sebagainya, nanti menang itu semua cuma terjadi di masa yang 3,5. Boleh bilang 3,5 hari, 3,5 tahun, tapi kalau udah 3,5, itu kita tahu itu akan terjadinya cuma sementara. Ya, belum kekal, belum. Lalu ular itu menyemburkan mulutnya dari air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan oleh sungai itu. Pokoknya dengan segala cara gereja Tuhan harus dimusnahkan sama iblis gitu. Tapi bumi datang menolong perempuan itu, yang membuka mulutnya menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Jadi gereja Tuhan tuh gini, udah dikasih tahu, dikasih apa ya, dikasih janji sama Tuhan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Alam maut nggak akan menguasai. Itu janji Tuhan. Ya. Tapi dari penjabaran wahyu ini kalian bisa lihat bahwa iblis tuh nggak tinggal diam dengan keadaan gitu. Dia terus berusaha, makanya kita tuh nggak boleh lengah. Dia terus berusaha untuk menghancurkan gereja Tuhan gitu. Marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Marah sama yang satu, dia pindah ke yang lain. Pokoknya dia cari terus sampai akhirnya ada 1, 2 biji kalau perlu semua gereja, semua kumpulan orang percaya di bumi ini hancur. Itu tujuan iblis tuh. Ya. Bahagialah kita yang masih ada dalam Tuhan, ada dalam gereja yang baik, masih ada dalam padang gurun gitu. Oke, chat, coba chat. Ya, kita kembali ke chat. Tanda langit. Nah, ini dari si Ricky ya, gue bacain ya. Tanda langitnya tidak literal. Kalau menurut gue ya, hampir semua wahyu itu nggak literal. Hampir semua. Ya. Kalau menyeret sepertiga bintang di langit itu maksudnya adalah waktu pemberontakan iblis, dia menyeret sepertiga malaikatnya. Jadi dia menyeret sepertiga malaikat dari surga lah untuk jadi pengikutnya. Iblis itu banyak ya. Iblis itu banyak. Pertanyaan bagus. Jadi sepertiga itu juga ada di tentang nubuatan tentang ya kalau kita sering ketemu kata-kata Lucifer ya itu buat tentang dia. Tapi Lucifer itu gelar ya, bintang timur, bukan nama. Jadi Lucifer sendiri itu artinya bagus, itu gelar. Yesus pun digelari sama bintang timur. Itu artinya menyeret sepertiga bintang di langit. Bintang bisa berarti populasi manusia nggak kok? Kalau menurut gua di situ sih nggak. Karena bintang itu ada di langit. Manusia kan di bumi. Menurut gua sih enggak. Ya. Tapi populasi manusia kalau lu baca sebelum-belumnya lu akan mati juga sepertiganya kok. Gitu ya. Good question. Oke. Lanjut. Kalau nggak ada lagi yang kita itu lanjut ya. Kalau ada yang mau langsung ngomong, nambahin boleh kok. Ya. Dapat semua sampai sini dapat ya. Oke. Jangan lengah. Iblis tuh ada di mana-mana. Oke. Dan dia tinggal berdiri di pantai laut. Ini terjemahannya agak-agak aneh. Tapi maksudnya tuh ya, iblis itu berdiri di pantai laut gitu. Iya tuh maksudnya yang masih nyambung ke yang tadi. Iblis. Nah, kalau kalian ketemu kayak gini, ini maksudnya dulu diterjemahinnya di 12 ayat 18, tapi sekarang udah enggak. Ya ini cuman masalah penomoran ayat lah, yang lama yang baru gitu ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ya kenapa laut? Kalau kalian uh, dengerin penjelasan gue tentang apa yang terjadi sebelum kitab Kejadian dulu, kalau masih inget ya, iblis dibuang dan waktu itu bumi itu masih laut semua. Ya, kalian pernah Kejadian kan bilang begini, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi itu dulu ya sepenuhnya laut. Sebelum dipisahkan sama Allah ya, diciptain angin, dipisahin, daratan nampak baru lautan. Oke, kira-kira dari dalam laut itu ya laut yang penuh dengan iblis zaman itu gitu. Panjang sih kalau ceritain ya. Tapi itu diterima aja dulu karena penjelasannya bisa panjang banget. Tanduk 10 berkepala 7 sama tuh ya. Tanduk 10 hukum Allah, kepala 7, tanduk langit ada 10 mahkota, pada Allahnya terus nama-nama hujat. Pokoknya iblis tuh gini loh, kerjanya ngopi Tuhan. Makanya nabi palsu tuh kalau kalian cuman lihat dari mukjizat, ntar malah
kecelek. Soal mukjizat, iblis juga bisa bikin mukjizat sebenarnya kasarnya gitu. Dia bisa ngopi, dia cuman bisa nipu gitu loh. Semua apa yang dilakuin Tuhan tuh ditiru semua. Ya, itu ciri-ciri Tuhan. Makanya susah banget dibedain. Kita butuh Roh Kudus buat supaya jaga kita dari iblis. Binatang yang kulihat tuh serupa macan tutul ya, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Ini Yohanes sedang menggambarkan suatu binatang yang nggak pernah dia lihat ya, kira-kira begitu. Aslinya mungkin keren, tapi dia kira-kira gambarin ya kira-kira begitu. Naga itu memberikan kepada kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. So, iblis juga bisa pakai yang lain. Iblis tuh bisa pakai manusia. Ya, Yesus bilang begini, selama ini bukan Tuhanmu yang jadi bapamu, tapi iblislah yang jadi bapamu. Jadi iblis tuh bisa pakai manusia. Oke? Antikris itu ya manusia yang dipakai iblis untuk menentang Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Ya. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ini kan niru-niru Yesus, benar nggak? Ya kan? Seluruh dunia udah tahu Yesus mati, tapi hidup lagi. Ya toh? Kayaknya kan zaman itu kan heboh dan itulah yang jadi pijakan api dari rasul-rasul saat itu buat ngabarin Injil bahwa Tuhan gue yang disalib tuh hidup lagi. Itu yang mereka saksikan. Ya, iblis juga niru kira-kira begitu. Tapi dia cuma bisa nirunya segini. Lukanya membahayakan hidupnya nggak sampai mati. Dia kalau mati beneran kayak. Dia nirunya nggak bisa full. Tapi itu kira-kira yang dilakukan iblis tuh itu. Dia luka, dia ngelakuin mukjizat lah yang seperti Yesus gitu ya, seluruh dunia heran mengikut binatang itu. Nah, akan ada saatnya nih. Mereka menyembah naga itu, memberikan kekuasaan pada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia, saat-saat kemenangan iblis lagi gitu ya. Saat-saat dimana kayaknya dia nguasain dunia, bahwa iblis ini, dunia ini udah nggak percaya lagi sama Tuhan, semua orang lebih percaya antikris. Ya, mungkin ada saat-saat seperti itu ntar. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang disebut kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Gennya 3,5 tahun. Nah, udah paham lah ya, pokoknya ngeliat begitu, pokoknya semua 3,5 aja ujung-ujungnya. Lalu yang membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, kemah kediamannya, dan semua yang diam di surga. Antikris. Ya. Antikris kita udah tahu itu banyak. Oke, mungkin ada beberapa tokoh sejarah dunia ya yang memang yang kecatat sejarah manusia gitu ya. Itu salah satunya udah mungkin antikris. Nanti akan ada penjelasannya di bawah. Ini gue jelasin di bawah. Dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus untuk mengalahkan mereka dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa dan bangsa. Ini maksudnya nih iblis tuh bisa menguasai sampai ke pemerintahan. Ya. Kalau kalian ada di pemerintahannya tuh benar-benar antikris ya udah jadilah itu. Contohnya saat Yohanes lagi hidup lagi nulis ini adalah Roma. Ya. Roma itu saat itu Romawi ya, Romawi bukan Roma sekarang ya. Juga jangan diartiin Roma yang Katolik sekarang ada, itu udah beda banget. Romawi saat itu bener-bener kayak antikris ini. Bener-bener pemerintahannya tuh kayak antikris. Kaisarnya itu menyebut dirinya sendiri dewa, harus disembah. Gitu loh. Alasan kenapa mereka nggak benci banget sama orang Kristen, karena orang Kristen saat itu ngomong cuma Tuhan yang boleh disembah, Kaisar jangan disembah. Marah lah. Gitu loh. Jadi bayangin kalau ada orang Kristen preaching begitu gitu ya, ya rakyatnya berontak dong sama kaisar kan, ya kan? Tapi kamu ada di pemerintahan yang seperti itu. Kalau kamu benar-benar tetap jadi orang Kristen ya udahlah, kamu jadi martir lah kasarnya begitu, ya. Nah mungkin kedepannya akan berulang lagi kita nggak tahu. Tapi firman Tuhan udah ngasih tahu nih bahwa iblis tuh bekerjanya tuh bisa gak main-main. Kalau dia kasarnya mau menggunakan orang, dia akan gunakan orang yang posisinya tinggi ya kasarnya gitu. Ya, dia nggak cari yang cere-cere. Kalau Tuhan pakai semua orang. Ya, Tuhan pakai besar, kecil bisa dipakai Tuhan. Bahkan orang jahat, orang fasik pun dipakai Tuhan. Tapi kalau iblis taunya dia cari orang yang berpengaruh, dia cari orang yang itu biar dampaknya lebih luas gitu loh. Dan kayaknya dia menang kan. Orang-orang Kristen dibunuhin dan sebagainya gitu loh. Ya, ada ISIS itu juga pemerintahan kan. Meskipun sekarang udah hancur, pemerintahan sementara itu. Dan itu pemerintahan di mana lu nggak boleh nyebut
Tuhan Yesus di situ, bisa mati di situ kalau kita diperintah sama ISIS, tahu ya, ISIS ya. Itu salah satu bentuk kayak gini juga gitu. Itulah yang dipakai iblis. Oke. Jadi bahaya banget tuh iblis tuh. Kita harus benar-benar punya Roh Kudus buat supaya bisa berhikmat melawan iblis gitu. Mereka diam juga. Ya diperkenankan gitu ya, diizinkan sama Tuhan berperang lawan orang kudus, mengalahkan. Oke. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Atau maksudnya semua orang itu ya semua orang yang bukan orang Kristen lah. Dan kita yang percaya sama Tuhan, kalau suatu saat nanti ada keadaan seperti ini, ya kita siap-siap aja menderita gitu ya. Tapi tolong jangan lepaskan iman kalian. Kita ini harus jadi lebih daripada pemenang. Ya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, jangan ditawan. Tentukan dibunuh, ya dibunuh. Yang penting di sini adalah tabahan dan iman dari orang-orang kudus. Itu yang paling penting. Kalau suatu saat kita ada di pemerintahan yang seperti ini. Ya kalau nggak ada, puji Tuhan. Jangan cari-cari gitu. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua sama seperti anak domba, dan berbicara seperti seekor naga. Lagi-lagi gitu kan, seperti anak domba, bicaranya tapi kayak naga. Dan seluruh kuasa binatang pertama itu dijalankan depan matanya, menyebabkan semua bumi dan menyembah binatang pertama yang luka parahnya sembuh. Mengadakan tanda-tanda dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit, bumi, depan semua orang. Itu antikris, nabi-nabi palsu ya begitu. Yang menyesatkan semua yang diam di bumi dengan tanda-tanda diberikan kepadanya, lakukan di depan mata binatang itu, yang menyuruh mereka yang diam di bumi, mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup itu. Itu semua pekerjaan iblis tuh kayak gitu tuh ya. Kayak domba, sebenarnya naga gitu kan. Padanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya. Dan dia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, ya, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, ini nih yang sering kita zaman dulu ngomong, tanda ya. Apalin dulu nih ya, diberi tanda tangan kanannya atau pada dahinya. Ya. Kalau kalian baca ini sebagai orang Yahudi, sebenarnya ini jelas banget. Oke? Kalau kita kan zaman dulu pikirnya chip. Ya, tanda di dahi atau tangan kanan. Nah, kalau kalian suatu saat ke Israel, ya, bisa lihat deh gambar ini gue ya. Mereka punya tuh yang namanya tali sembayang, tefilin. Ini perintah tuh ada di Taurat. Oke? Jadi kalau kalian mau cari yang gedean. Nah, kalau orang yang ortodoks, ultra ortodoks itu sembayang, ada tanda di kepala, ada tanda di tangan apa nih? Tangan kiri ya. Kalau kalian ke Israel masih ada nih ketemu orang seperti ini nih. Ini yang disebut Yesus begini. Percuma lu berdoa pakai tali sembayang. Kalau kalian ingat ada ayat seperti itu ya di Matius kalau nggak salah ya, percuma lu doa tapi hati lu pakai atribut sembayang dan lain sebagainya, hati lu tuh nggak ke Tuhan. Ya, ini kotak kecil isinya Taurat, gulungan Taurat. Keren banget lah pokoknya cara mereka. Mereka pakai di dahi dan tangan kiri. Oke? Ya kan? Sedangkan di Wahyu dia bilang gini, tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Sama tapi nggak mirip. Benar nggak? So, apa artinya? Itu antikris sebenarnya. Kalau yang benar pakainya di dahi dan tangan kiri, dia pakai di tangan kanan. Dahi, kebalikan kan. Cuma itu doang kok Yohanes ngomong sebenarnya. So, apakah itu tanda fisik? Kalau menurut gue sih tandanya rohani. Sama seperti kita tuh, kita ini nih ya, apa namanya, dimaterai oleh Roh Kudus itu kan bukan fisik. Materai kita ada di dahi kita itu kan bukan fisik, itu hal yang rohani gitu ya. Nah, sama seperti ini, saat menjadi diberi tanda tangan kanan, bukan tangan kiri ya. Biasanya tangan kiri yang dipakai tanda orang berdoa, tapi di tangan kanan. Itu kebalikan. Ini orang yang kelihatannya beribadah mungkin gitu ya, tapi sebenarnya ikut iblis daripada ikut Tuhan. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat membeli menjual selain daripada mereka memakai tanda itu, yaitu nama binatang dan bilangan namanya. Membeli menjual itu tuh kegiatan ekonomi di bumi. Ya. Dalam artian gini, kalau lu tidak
mengikuti cara mereka, lu nggak bisa menjual dan membeli di bumi. Lu ikut nggak, kalau ini kan bicara tentang suatu mereka tuh udah menguasai pemerintahan ya, kalau kalian baca atas-atas. Nah, kalau dia iblis udah sampai ke diri negara yang begini ya, nah, ini tuh akan terjadi bahwa lu tuh nggak bisa beli jual, nggak bisa gini lah, kasarnya lu nggak bisa hidup kalau lu nggak ikut cara mereka. Nah itu, kalau diartikan, kalau kita kan zaman dulu kan ngartiinnya membeli menjual secara fisik beneran gitu ya, kayak barcode dan lain sebagainya. Kayaknya bukan itu kalau gue bilang. Ya, tanda dari iblis, ya kalau lu nggak pakai tanda itu lu kayak nggak bisa hidup lah di bumi tapi ya. Membeli menjual itu tuh khusus di bumi doang. Nanti di sorga udah nggak ada lagi tuh membeli menjual tuh. Gue bingung mau beli jual sama siapa di sorga gitu ya, hidup selama-lamanya nggak ada apa-apa, makan tinggal makan gitu kan, makan tinggal pohon kehidupan dan lain sebagainya gitu. Dapat sampai sini? Oke, udah masih pada sehat kan nih dengernya? Yang penting sini adalah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Kalau zaman dulu kan dibilangnya barcode, ada garis tengahnya, kiri, tengah, kanan gitu kan 666. WWW itu udah kayak W itu tuh kayak angka 6. Jadi udah kayak 666. Tapi mesti ngerti gini. Bilang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung. Menghitung ini penting. Jadi kalau kalian mau cari tahu soal bilangan antikristus ini, kalian harus hitung. Bukan begini loh, di bus ada tulisan 666, nah itu tuh. Itu tuh. Ya, di tengah jalan lu lihat ada orang pakai kalung 666, wih ini nih antikris. Sama sekali bukan, karena lu nggak bisa hitung. Nangkap maksudnya? Firman Tuhan tuh harus detil. Kita nggak bisa main asal ngomong bahwa, itu 666, nanti lu nggak mau beli rumah yang nomornya 666, ya nggak apa-apa. Itu harus hitung. Sampai akhirnya tuh jadinya tuh 666. Nah, kira-kira begitu tuh apa, bilangan binatang itu. Satu contoh ya, yang udah jelas banget soal 666 itu adalah Kaisar Nero. Ini ada ilmu yang namanya gematria. Oke. Nah, kalau kalian apa, aksaranya Yahudi itu tuh dia huruf, dan huruf itu juga mengandung nilai. Ya, alef, nilainya 1, bet 2, gimel 3. Ini ada nih, dan ini ilmu sampai sekarang mereka masih praktekin. Namanya gematria. Soal menghitung. Ya. Contoh satu yang benar-benar mereka udah temukan ya, orang Kristen Yahudi mereka temukan itu adalah Kaisar Nero. Kaisar Nero, Neron Kesar, ya. Nun, res, faf, nun, kof, samek, res, jumlah, lu jumlahin lah, pokoknya 666. Nah ini kira-kira bagaimana caranya lu bisa menghitung, terus dapat 666. Nah itu tuh baru tuh yang namanya bilangan antikris. Ya. Dan ini Nero Kesar ini siapa sih orang yang ngancurin bait suci di bawah pemerintahan dia. Nah, jadi Yohanes nulis tuh juga sekaligus kasih kode kasarnya gitu loh. Dia juga nggak bisa ngomong secara gamblang mungkinnya saat itu bahwa Kaisar Nero gitu kan, ya dia lagi di pengasingan dan semua dalam bahasa Romawi, mungkin dia kasih kasih kode ini ya seperti itu. Tapi mungkin nggak nanti ke depannya ada lagi orang yang antikris yang kita hitung juga, mungkin aja nggak ada masalah. Selama memenuhi syarat tadi itu menghitung dan lu ketemu 666. Ingat ya, 666 bukan 666. Jadi kalau kalian cuma 666 nggak ada artinya. Angka 6 direndengin tuh santai aja, nggak ada artinya. 666 bahasa aslinya tuh Ciski stigma. Ya, bukan 666. 666. Dan untuk mendapatkan itu lu harus hitung. Oke? Jadi nggak bisa main asal barcode ya kalau kita zaman dulu. Sekarang nih, barcode. Nih, ini zaman dulu barcode nih. Ya, katanya di sini 6, nih garis 2 nih, katanya 6, ini 6, ini 6. Wah, itu 666. Berarti barcode masuk ke tanah. Kata gue udah kadaluarsa banget dah. Ini barcode masih zaman zaman lama banget. Sekarang barcode kayak gini. Lu mau cari 66-nya di mana? Oh, ini nih kotaknya 666 nih.
Paham maksud gue ya? Penafsiran lu berubah terus, udah pasti salah lah. Nanti kalau barcode nggak begini lagi gimana? Lu cari lagi, cari aja terus gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ya. Dan gue mau kasih tahu ya, chip itu udah teknologi ketinggalan zaman. Chip itu udah teknologi banget ketinggalan zaman gitu ya. Nah, ini kalau kalian baca nih artikel tahun 2017, ya orang bayar itu udah pakai muka. Cina nih, orang bayar udah nggak pakai chip lagi, udah nggak pakai barcode lagi, bayar pakai muka lu, di scan, lu senyum, dia bayar, tong otomatis tuh, jauh lebih aman. Semua perusahaan yang investasi di chip, gue mau kasih tahu, itu udah nggak kedengeran lagi sekarang, dan mereka udah sadar bahwa itu investasi yang salah. Kenapa? Chip itu tuh diciptain buat identifikasi, mencegah penculikan dan lain sebagainya. Ada juga yang diciptain buat kesehatan, buat ngukur tekanan darah dan lain sebagainya. Nah, sekarang lu ngukur heart rate aja pakai pakai jam lu bisa kok. Ngapain pakai chip lagi? Ya kan? Lu mau identifikasi orang, sekarang identifikasi orang tinggal kamera. Ya, face recognition. Siapa yang punya iPhone 12 di sini? iPhone 11, ya. iPhone-iPhone-an kan gitu kan, lu buka handphone lu nggak pakai sidik jari lagi tuh, pakai muka. Benar nggak? Buat apa lu pakai chip lagi? Paham ya? Lu masih mau percaya bahwa itu chip gitu ya, ya udah. Kalau gue bilang sih udah nggak banget lah, itu udah teknologi yang basi, udah teknologi yang udah benar-benar ketinggalan zaman gitu ya. Dan bahkan jujur gereja kita dulu yang ngomongnya sering tentang chip pun sekarang kalian lihat aja apakah ini lagi ya, nggak apa-apa ya. Iman dan pengetahuan tuh berkembang terus. Tapi tanda di sini yang gue yakin adalah tanda non fisik. Dimana kalau lu nggak terima tanda itu, lu susah bergeraknya gitu dalam sistem ekonomi dunia ini. Ya, bukan susah bergerak, nggak bisa dibergerak gimana, tapi dalam nggak bisa membeli dan menjual tuh sistem ekonomi di dunia ini, gitu loh. Ya, mereka memang memakai tanda yang berlawanan sama yang tadi, tanda tangan kiri, mereka pakai tangan kanan, ya itu udah antikris gitu. Bisa? Sampai sini bisa? Ya, saya bilang siapa bijak menghitung, itu penting. Jadi kalau suatu saat nanti kalian ketemu heboh-heboh lagi soal 666, perhatiin tuh, hitungannya gimana. Sebab kalau soal menghitung ya, semua orang tuh bisa cek. Itu pentingnya tuh. Jadi Tuhan juga gak kasih kita rahasia yang, cuma dia yang tahu gitu ya. Enggak, semua orang bisa cek. Hitungan itu kan semua orang bisa cek. Gitu. Ya, so nggak ada yang terlalu susah di sini sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita ngartiinnya tuh terlalu mistis saja. Teknologi lah dan lain sebagainya lah. Sebab tanda ini tuh udah dari sejak zaman Yohanes sudah ada. Ya, zaman itu belum ada chip. Dan mereka udah tahu ada orang yang ditandain sama iblis, udah tahu gitu loh. Ya, kalau kalian hidup di zaman Romawi saat itu, kalau lu dianya benar-benar berkuasa, lu benar-benar nggak bisa beli dan menjual di Romawi. Kalau lu nggak ngakuin kaisar sebagai lu sembah kaisar lah kasar gitu. Itu sistem ekonomi yang pengen diciptain iblis tuh. Dimana kita di dunia ini nggak bisa hidup tanpa nyembah iblis. Nah, tuh, kira-kira gitu tuh. Orang-orang yang tetap nyembah, yang tetap nggak mau nyembah iblis gimana hidupnya susah sekali. Makanya anak Tuhan harusnya semakin banyak di dunia ini, jadi di dunia ini anak Tuhan juga bisa hidup dengan baik gitu loh. Nah, kalau yang kebanyakan anak iblisnya suatu saat begitu tuh. Saya akan paksa kamu ikutin sistem ekonomi kita, kamu akan susah kalau nggak ikutin kita dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Bisa? Mantap. Udah jam 8. Kira-kira ada yang mau nanya? Dapat semua nggak? Saya ada 5 menit, silahkan kalau ada yang mau nanya. Aduh, batuk ya. Ada yang mau nanya? Masih hidup semua nggak nih? Wih, si Wandi. Masih lembur, Wan. Sambil makan ya. Jelas semua, jelas. Simpel toh.
Sorry ya. Oke. Tanya. Oh, itu Yo. kan ada apa tuh kuda warna-warni itu kan. Terus ada 7 sangkakala. Nah, Ya. sekarang ini lagi di zaman yang apa? Kalau Udah masuk menurut gua, kita udah ngelewatin semua itu dan kemungkinan berulang terus. Hah? Ya, kita nih udah di dalam itu. Soal kuda nih misalkan ya. Kuda hijau ya, soal penyakit sampar. Ya kita sekarang kan, lu lihat aja penyakit aneh-aneh, flu babi, flu burung, flu anjing, flu apalah. Itu akan terus ada, corona yang terakhir. Nanti habis corona ya, sebelum Tuhan Yesus datang, kalau diizinin lagi, gue yakin ada lagi. Jadi kita nih, sekarang nih lagi ada di yang tadi cawan dan sangkakala itu. Paling kalau ada orang mau debat gue yang mana yang belum terjadi, mungkin sangkakala yang paling akhir, yang ke-7. Tadi yang dibilang kalau yang baru kita baca tuh, sedikit lagi baru genap waktu dinyatakan gitu. Tapi itu semua udah terjadi kok. Ya, antikristus sudah ada. Segala perang, sampar, semua udah ada. Itu kalau menurut gua. Soal apa yang lu baca tuh, lu lagi hidup di dalamnya. Yang tadi gua baca soal perempuan, melahirkan anak, itu kita lagi hidup di dalamnya menurut gua. Ini waktunya mau udah singkat semua, udah semua tanda tuh udah kejadian gitu loh. Nggak ada yang belum terjadi. Paling yang nanti yang belum benar-benar belum terjadi adalah langit bumi baru lah, itu nanti di pasal-pasal akhir. Gimana? Jadi udah akhir zaman, akhir banget nih ya. Udah akhir-akhir banget. Kasarnya gini lah nih, kalau Tuhan datang sekarang pun ya, nggak ada yang bisa protes sama Tuhan karena semua tandanya tuh udah dinyatain, nah gitu. Kalau ada orang tanya ke gua, kenapa kok Tuhan nggak datang-datang aja? Kalau menurut gua karena Tuhan tuh mengasihi semua orang, dia ingin semua orang diselamatin. Makanya dia tunggu. Kalau gereja kita kan percayanya Pentakosta dulu, ya orang bertobat dulu yang banyak baru Tuhan datang. Itu ada dasarnya. Tuhan juga gue yakin pikirannya kayak gitu gitu. Ya semoga itu terjadi gitu ya. Oh, dia nunggu sampai semua orang banyak bertobat baru dia datang. Tapi semua tandanya udah jelas, udah ada perang apa segala antikris yang tadi kita baca 666 itu udah ada semua. Itu dari abad pertama aja udah ada 666. Apalagi sekarang. Hitler tuh mungkin salah satunya termasuk itu kalau dihitung tuh mungkin ya. Berapa pemimpin yang menyebabkan orang Kristen rusak. Gitu. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Silahkan. SBP, baik. Ini si Dika ya, SBP. Tes, yoi. Yoi. Gila si Jos. Ya, kayaknya adem banget setiap kali. Oke, ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya, ini gue stop recording dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Cukup ya?